Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun memulai tausiah pada subuh kali ini, kami akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ananda kami, yang mana mereka dari Pondok Pesantren Darul Falah Bengkuring, yang dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Guru Ustadz Sultan Muhammad Sultanil Fadlan Ma'ruf. Bersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خيرا صدقة يتبعها أذى والله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير
بما تعملون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, para syaraib, zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Masjid Baitur Rahim, dan juga para jamaah sekalian, bapak-bapak, juga ibu-ibu, serta adik-adik hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah, mulia di dunia, terlebih-lebih lagi semoga Allah akan memuliakan kita semua nantinya di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, di hari yang ke-13 pada kurang. Tapi ulun sengaja sebetulnya supaya mengetahui kondisi memang ada kamu nyumpun berdatang ngantuk berarti ya kan. Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah berada di hari yang ke-12 daripada bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kita masih diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang. Kita masih diberikan Allah Ta'ala kesehatan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di dalam majelis ini, beradanya kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini, pada subuh hari ini di tempat yang mulia ini, kelak di negeri akhirat Allah akan mengumpulkan kita kembali di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, khususnya makhluk yang termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majelis ini pula, ini menjadi kafarat daripada segala dosa-dosa kita. Karena dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah mengatakan, "Man intaqala liyata'allama ilman sakanafi." Barang siapa yang berangkat, inya tulak, liyata'allama ilman, tujuannya berangkat tadi adalah untuk menuntut ilmu. Kita pulang mulai rumah, hadir ke masjid ini dengan niat hendak menuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu qabla an yakhwa." Akan diampuni dosa orang-orang tersebut sebelum dia melangkahkan kakinya. Mudah-mudahan sebelum kita pulang ke masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini apalagi bulan Ramadan. Ditambah lagi ujian Nabi awal rahmah, awal 10 yang pertama bulan Ramadan ini adalah rahmat, dan 10
pertengahannya adalah ampunan daripada Allah. Maka untuk benar-benar yang masih diberi kesempatan oleh Allah bisa sampai di 10 yang kedua daripada bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita keberatan dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita dirurut, kalau lawan Allah nyaman urusannya Pak. Tapi nangalinnya urusan lawan makhluk yang berat. Terkadang kita bersalah lawan tetangga, bersalah lawan saudara, ada lawan anak kepala, bersalah lawan keluarga, bersalah lawan kawan, nangalin maafan. Maka terkadang kita kada tahu baik kita menjalin kurang, terkadang kita juga. Kita berkendaraan, kita bermobil, nyaman benar sudah kurang belakang. Sadar lah ya. Ada terkadang. Ya kalau ada yang berhak itu waktunya pantang-pantang bermobil, ya kalau mobil ajar buruk saja agak benar. Sekali buka ke jendela, jadi belakang. Karena mata orang, yak mata orang. Dan sadar lagi. Terkadang kita yang berokok, yang minta maaf, yang berokok lah, minta maaf. Yang berokok ini yang banyak kejadian di jalan-jalan mungkin bermotor, bermobil. Ada sadar membuang asbak, membuang abu rokok. Ada sadar membuang bara api di jalan, mengenai orang yang di belakang. Sadarlah kita menzalimi orang. Siapa tahu itu nama Allah murka lawan kita. Siapa tahu itu nama Allah kita terhalang masuk surga. Silakan. Mantap-mantap mobil, arah, membuang asbak, membuang abu rokok sembarangan. Sadarlah kita. Kalau kita membuat orang sakit hati kawan kita. Apalagi padang Samarinda, padang banjir. Abunya pas baju baah, kau baju baah. Baju kita dalam, kita naik baju. Lagi langsung keranjang dalam baju. Jangan anak pada lagi bersepeda motor, apalagi bermobil. Ini mantang-mantang bermobil, bermobil pun jangan ada memikirkan orang yang jalan, ada memikirkan orang yang bersepeda motor. Belum rancak belum yakin sampai itu. Kalau orang itu ini jadi orang kan boleh lihat yakin baik orang nasional kedua itu. Pikir-pikir itu aja. Ada yang itu bang kita supaya anak ke masjid terkadang aja saja anak ke masjid tulang bebaju muslim anak sembahyang tiba-tiba Perancis di orang baju nang rigat nang itu nanti kita anak kubulik jauh banget. Anak sekali kurang kita sadarlah orang berpikir-pikir juga. Kita diberi Allah Ta'ala otak, kita diberi Allah Ta'ala akal. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Kata Allah, ini kada berpikir kita. Kalau baju jangan tak pada laju, apalagi lihat lawan orang lain apa? Nak ada kurang ayu hasiko, anda kaya perkuat kalajunya, anda kaya paling menuruti kalajunya. Kalau ada orang berselisihan lawan orang berpikir sedikit, jangan akan dia banyak nak itu toh manusia. Tapi di dalam ada depan apa itulah. Sadar kita kembali kurang. Sadar kita membuat dosa. Maka kalau dosa lawan makhluk berat, Allah akan ampuni sebelum manusia memberi ampun bagi lawan. Kemudian kita memaafkan kan kayak apa? Itu risikonya. Yang penting kewajiban kita meminta maaf. Aku minta maaf lah. Maaf. Misalnya ya kalah. Kalau sudah nangka itu, ya ada maaf bagi. Jelaskan kau kabut dari hadapan. Aku tak butuh melihat kamu. Misalnya nangka itu kita baik-baik minta maaf. Kemudian punya hobi nangka itu pas sudah bahkan dikatakan oleh Nabi orang yang kadang memaafkan adalah seperti setan. Kenapa? Karena setan itu perpecahan. Ini yang berat ya kalau maka terkadang kita minta maaf berat meminta maaf. Nah, jadi punya manusia itu kadang memaafkan baik Allah pun kadang akan memaafkan. Makanya
kita baik. Lawan kawan, lawan saudara, bahkan terkadang lawan keluarga kita di dalam rumah. Lawan anak kita bersalah, lawan laki kita, apalagi kita rajak salah. Makanya kita banyak minta ampun. Bahkan yang bagus itu kalau kita minta maaf pulang, yang bagus afdalnya itu kita sampaikan apa kesalahan kita, yang bagus semuanya kita bisa apa kita maaf untuk mana bahagia membuangkan kemudian panjang lah kemudian gue panjang benar jadi kalau lawan benar lupa kira kemudian panjang benar baca ayat ya muar buang sandal dan bah pasal ajar para sandal kaulah padahal kesalahan kita tapi kira-kira jaga kemudian jaga pikir-pikir kalau kepada jangan sambut sandal pulang kita harus usaha dia tapi punya abdalnya menyawani kepada bujur sama gitu kedua lagi ini pakai dua lagi apa kan aku bisa minta maaf lawan yang kalau selama tanggal apa ada salah ini ada apa-apa aku di sini ada dampak kehidupan rasa berduka benar apa lawan aku takutkan kalau mereka marah aku kepada padahal mulut rela hanya menerima apapun kesalahan dia karena untuk sadar kita tempat yang salah dan kita apa gerak hanya apa nyaman aku jalan apa gerak ada nyaman aku jalan ayo ada bapak ayo ada kita di antara kita yang lagi yang malam apa ada nyaman aku jalan lagi kalau kita mamai jalan ada bapak ayo kata tenang bulu-bulu tarik mabuk apapun jujuran kita rasa berat jangan lagi ya kalau kita lagi jadi jadinya ya kalau kita kalau mulut makanya ya kalau apa gerak anu minta maaf malah waktu aku keluar kita Surabaya dan kenapa minta maaf enggak guys jangan tanggung enggak guys mulai panas ini sudah ya kalau nemu ulu-ulu anu ingat aku semalam di Surabaya astagfirullah tapi jangan tanggung untuk apa urusan kita semua sudah terjadi yang lalu biarlah berlalu mulut akan terima apapun itu kesalahan dia yang penting bahkan alhamdulillah semoga aku mendapat baik untungnya penyabar kurang aku maaf kurangan alhamdulillah Tuhan mengurniakan aku yang salah jadi jangan itu bagus lagi syukur kita lewat yang bagus tapi jangan jangan takut kemudian salah kau kan nyapukan kita itu macam sakit aku nang paling buruk apa lagi tapi kita lagi kita jangan nyapukan sebujurnya kayak waktu dan sebagainya semalam dan dua kali di rumah nah tujuh apa pun baik syaratnya ya kalau tujuh kali memaafkan tak karena kayak itu lagi kita kawas sakit baik lagi aku tuh sudah ada ya kalau yang datang lagi ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu kita buka kembali lembaran baru wah macamnya belah jadi kalau urusan lawan makhluk ini yang lebih berat ya jadi mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita di dalam majelis ini dengan berkat pertengahan 10 pertengahan daripada bulan suci Ramadan ini dengan berkat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan salah satu doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan doa itu diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayangkan Pak yang berdoa adalah malaikat yang mulia yang tidak pernah maksiat kepada Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah malaikat baik kalau disuruh sujudnya sujud aja demikian kalau disuruh Allah bertasbihnya bertasbih aja ada yang kayak kita kalau disuruh sembahyang terkadang ada aja yang sembahyang
Kita ini terkadang taat lawan Allah, kita hanya taat, tapi mabuk, menyapu, haram dua. Bahkan kedar hamulan. Terkadang kita berzakat rajin dua, tetapi memakan uang haram pun haram dua. Tapi kalau malaikat baik ada, ketika mereka diperintahkan Allah untuk sujud, mereka hanya sujud kepada Allah, tidak mengerjakan yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan Allah Ta'ala nafsu. Bayangkan bu, nang berdoa di malaikat Jibril, makhluk yang mulia, dan yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah, bukan hanya makhluk yang mulia, tetapi makhluk yang termulia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tersebut? Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi hendak khutbah. Ulun yakin pernah kalian mendengar riwayat ini. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ya Nabi. Sahabat bingung. Ono ini. Jangan mentak coba, cobalah. Sahabat yang coba. Ono. Ada seperti biasanya kami yang kalau mengatakan amin. Kemudian tiba selesai Nabi melaksanakan tugas beliau, sahabat pun memberanikan diri kepada baginda Rasulullah untuk bertanya, ya Rasulullah, what happened ya Rasul? Ono apa ya Rasulullah? Tidak seperti biasanya pian. Kami melihat, kami mendengar pian mengatakan amin sebanyak 3 kali ketika pian naik ke atas mimbar tadi. Kemudian Nabi pun bersabda, ujar Nabi ketika aku naik ke atas mimbar tadi, Sayyidina Jibril datang dan Sayyidina Jibril berdoa 3 macam doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama doa malaikat Jibril ialah celakalah. Celakalah. Siapa yang maksud celaka? Orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa berada di dalam bulan suci Ramadan, orang yang diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah, bisa berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, tetapi mereka tidak mendapat ampunan daripada Allah, kata Jibril. Celaka. Orang yang diberi kesempatan umur panjang, tapi kada mau, kada dapat ampunan daripada Allah bulan Ramadan. Kita sampai benar-benar dapat kesempatan umur panjang, awak sehat, jangan awak berada bulan Ramadan tahun ini. Banyak baik keluarga kita yang sudah meninggal dunia, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin bahkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia sebelum Ramadan saja. Banyak mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan, jangan terlalu pede. Tahun depan kita masih bisa berada di dalam bulan Ramadan, belum tentu. Karena semua kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Apalagi yang sudah Tuhan tahu Quran 10. Jangan terlalu pede. Belum bukan memadahkan yang bahagia kada. Cuma memang biasanya bukan anu biasanya. Cuma kan syarat mati itu kan menghadap Tuhan. Syarat mati itu kan menghadap garing. Cuma biasanya nang Tuhan itu biasanya. Cuma kan masih dua. Kita biar nang dulu, jangan ulu nang tahan berdiri kita coba. Atau sebaliknya ulu nang tahan berdiri atau buat biar nang berdiri oke coba ulu kita aja. Berdulu kah atau jadi kita diberi Allah Ta'ala kesempatan kita berada di bulan Ramadan ini, rugi kalau kita kadang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ketika datang bulan Ramadan, bukan untuk berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Kita lihat berapa banyak orang yang berlomba-lomba dalam dagangannya, berlomba-lomba dalam usahanya. Bulan Ramadan bukan sibuk untuk meningkatkan amal ibadah, tetapi bahkan sibuk berjualan saja. Jam 2 malam bangun ma'adun pandai sampai ke subuh, imbas sembahyang subuh kuring sampai jam 10.
kena anak zuhur bersiap. Imbah zuhur tulah ke pasar Ramadan membuka lapak sampai ke Sanja, sampai ke Isya, kurang sembahyang terkadang pun ditinggalkan. Bahkan banyak yang ada terawih lagi. Yang ada terawih lagi banyak. Sudahnya yang wajib ditinggalkan apa lagi? Terawih aja. Makin bahkan ada sedikit yang ada puasa di bulan Ramadan sibuk hanya untuk berjualan. Sibuk hanya untuk berusaha. Silahkan kalau kita tak berdagang, monggo kita berjual wadai emparan tatak, wadai dadar gudung, kolak pisang, pai pisang, pai ini, pisang tak begini, terserah yang anak berjualan itu dawat buah kahit apa kayak kalau asal jangan es sabu-sabu terserah, tetapi jangan sampai kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an yang dibacakan oleh Ananda dan minta maaf lah, ini adik-adik kita tadi, anak-anak kita tadi, anak murid dari pondok pesantren Darul Falah yang mulia guru Ustaz Guru Muhammad Sultanil Baddan Mahmud, yang mana pesantrennya itu ada di Jalan Wajib, pesantren untuk pesantren tahfidzul Quran. Nah, jadi ulun bukan mengajar itu, kada ulun kada mengajar itu, kan itu bukan hafal Quran. Punya ulun jangankan 30 juz, 30 jangan hafal, jangankan 30 terkadang amak itu kada hafal, jangankan amak kurang tarawih aja tak ada hafal. Jadi ulun cuma bakawan-kawan 14 bakawan, tapi kebetulan ini lebih baik pada ulun. Dan anak ulun kebetulan ada yang untuk itu. Nah, jadi kami membantu untuk pencarian dana, pembangunan asrama yang mana anak ulun banyak banget ribuan, bahkan banyak yang sekolah ratusan lebih yang mendapatkan beberapa puluh saja, beberapa hitung saja karena asramanya ada malah kurang. Nah, jadi untuk insyaallah pembangunan asrama dan sebagainya. Nah, jadi itu pondok pesantren insyaallah yang sangat bagus lah, karena di situ orang yang hafal Quran dan syukur kalau tidak salah pondok syukur atau Jakarta melanjutkan ke Pemangki, dan di Pemangki itu kawan-kawan, tapi di situ ke Pemangki di pulang ke nyaman, nah ulun ke nyaman kayak gitu, jadi ke nyaman ulun ke nyaman dulu, kawin dulu ulun nyaman dulu, nyamannya kawin itu kayak nyamannya 5% sejujurnya ya kan, jujur lah Pak, kawin itu nyamannya 5% aja, 95% aman betul. Nama sudah kawin tak lagi dapat. Nah, jadi dan di situ Pak Ibu pondoknya Bu bagus. Kenapa bagus? Yang lain itu bagus, gampang keberasaan. Cuma salah satunya yang bagus karena di situ Bu banyak anak habaib, anak guru, anak Samarinda, di Balikpapan, di Bontang, di mana-mana anak guru, anak habaib itu banyak untuk itu. Makanya di situ banyak anak habaib yang memiliki untuk pesantren. Jadi insyaallah apa yang sumbang menjadi amal jariah. Insyaallah akan sampai nanti ke alam kubur saat kejadian sudah meninggal dunia. Sekarang akan berapa? 2000 kurun. Sekarang hanya akan anak 5.000 kan yang merupakan anak 10.000 kan yang merupakan 10 juta kan. Itu apa juga? Jadi yang pentingnya kita membantu insyaallah akan catatan amal jariah kemudian mudah-mudahan tanpa amal Allah buat akan rezeki Allah akan kemudian dan Allah berikan keberkahan dalam kemudian keluarga. Amin ya rabbal alamin. Itu jelas. Apa yang dibacakan oleh Ananda tadi? Ujar sini tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli
kulli sumbulatin mi'ah fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Di antara ayat belum ada hafal. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki Allah. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi kita bersedekah, Allah jadikan 10 butir. Kemudian daripada 10 butir tadi, biji tadi 10 butir biji tadi Allah jadikan setiap itu 7 tangkai, setiap tangkai itu 100, berarti 700. Dan Allah melipat gandakan dengan siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ada tertentu 700 bahkan lebih. Jadi insyaAllah yang bersedekah, insyaAllah akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Dan apalagi dalam suasana bulan Ramadan. Nah jadi bulan Ramadan ini kembali berulang tadi. Bahwasanya jangan sampai kita sibuk hanya berusaha, sibuk hanya mencari harta, sibuk mencari keuntungan dunia, tetapi kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit mereka di dalam bulan suci Ramadan sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan usahanya, meninggalkan kewajiban yang paling utama yaitu salat 5 waktu. Bahkan tidak sedikit mereka yang tidak mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya di dalam ayat yang dibacakan Ananda tadi juga, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak baik. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah melalaikan kalian, kata Allah, anak-anak kalian. Jangan sampai melalaikan harta-harta kalian, anak-anak kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, yang dimaksud mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah mengerjakan salat 5 waktu. Barang siapa, kata Allah, yang gara-gara hartanya, gara-gara usahanya, gara-gara pekerjaannya, gara-gara dagangannya, dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tinggalkan kewajiban terhadap Allah, faulaika humul khasirun, kata Allah, mereka lah orang-orang yang targetnya mungkin kita banyak dapat untung baik, apalagi hari bulan puasa ini orang benar beribadah, banyak dapat untung, banyak dapat keuntungan. Secara zahirnya memang kita untung, tetapi hakikatnya Allah yang menegaskan bagi orang yang sibuk dengan harta usaha pekerjaannya, tapi dia melupakan Allah. Mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang silahkan kita berdagang, silahkan kita berusaha, monggo kita berbisnis bulan Ramadan, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sangat disayangkan bulan Ramadan terkadang kita memperhatikan kurang tarawihan yang banyak melakukan kamu ke diskotik, kumpul-kumpul, lalakian lawan dunia, bernyanyian, tatawaan, kurang sembahyang tarawihnya kadang. Bahkan tidak sedikit di bulan Ramadan yang melakukan dosa-dosa, zina, mabuk-mabukan, berpacaran di bulan Ramadan. Bahkan ada wadah kami itu bulan Ramadan baru buntut aja kalian. Awak tuha, ubat kepala, buntut aja nang dirumus. Tahu kan buntut lah. Oh, wadah kami kurang baik, baik urut buntut lagi. Nimbak buntut itu masih rapi. Logika aja ya kalau ngaran nimbak buntut, kalau ngaran buntut itu kan halus. Nimbak itu bergerak-gerak taruh ke pulang. Jangankan buntutnya itu, buntut menghadap orang itu bergerak-gerak taruh. Buntut sekian bergerak-gerak taruh, kawan nimbak 100 peluru keluar sedikit belum ada. Nang itu orang-orang yang nimbak buntut sekian 100 kali menimbak buntut sekali itu belum kamu karena akal aja sudah kada menerima nimbak buntut itu ngalih, jangan nimbak kepala, ada harapan kana kenal sedikit kepala. Ini nimbak buntut
Bulan puasa bukannya meningkatkan amal ibadah, tapi malah gawian merumus buntut saja. Saya apa? Kita dapat ampunan daripada Allah. Harusnya bulan Ramadan kita meningkatkan amal ibadah, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Di hati masjid kosong, apalagi sudah malam-malam sudah 10 kemudian kosong masjidnya, hanya aja nang ramai. Pada kami bang nang itulah, Allah ya kurang lebih deh. Itu banget lagi kok. Ya Pak memang perlu jadi lagi setiap nang hanya nyaman. Ya kalau motor hanya nyaman, ya kalau mobil hanya nyaman, rumah hanya nyaman, dan ini hanya makin nyaman lagi. Ya kalau baik biar yang ada percaya nyaman mulut terus jaga maka baik. Ya kalau ya perlu jadi tajid setiap nang hanya nyaman. Sama baik kalau Ramadan hanya Ramadan, semangatnya luar biasa. Oh masjid sampai ke jalan-jalan orang lalu itu jalan. Tetapi kalau sudah seminggu, manusia pilihan aja lagi senang mau istiqomah, pemain-pemain profesionalnya aja tuh lagi senang mau. Salah satu kata bangsa. Ada belain juga. Berarti ada belain buat doai lawan terkadang kita meningkatkan amal ibadah, tapi banyak pula yang malah di bulan Ramadan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Bahkan dengan bangganya mereka pada puasa, dengan bangganya mereka berbuka di tengah hari ketika orang berpuasa. Awak benar besar harus bukit. Ada yang takut, tahan pukul, tahan kipas, tahan pahat, tahan itu, tapi kadang tahan puasa. Ada kurangnya namanya itu. Kadang terawih, ya kalau kita minta maaf lah, terawih kita terkadang mencari pendapat sebulan. Maka terawih kan harus istirahat, santai. Ini kadang kita di terawih mencari pendapat, apalagi kita belajar di Ibrahim namanya ujian aja Ustaz Jambah, ambat saja, aku lain saja. Aku jauh ingin tulang yang penting dapat untuk siapa imamnya jauh, anu dapat mantap saja. Aku harus dulu itu saja. Semakin dapat kita semakin kasuh. Jujurlah Bu. Coba menyelamatkan deh. Pakai jubah tubuh tadi kita bayang. Makanya kalau bayang tubuh itu anda dapat curah buah. Belum ada orang panjang-panjang kayak orang curah. Anda dapat ulun. Kenapa? Depal bang memang panjang. Memang masalahnya. Anda memang panjang ada depal baik. Nah, jadi terkadang kita ini amunya sembahyang subuh, apa sembahyang tarawih itu mencari yang dapat. Amunya dapat imam tuh, imam kebanggaan tuh, imam favorit tuh. Kok undang pulang tuh kita aja bagus tuh, imam tuh aja bagus dapatnya. Setengah 9 tutup ya lawan doa-doa bersalaman tuh, bong benar jemaah. Itu naik jemaah bang. Belum khawatirnya apa bang? Belum imam tarawih. Terkadang bersalah hendak lambat, hendak dapat belum khawatir. Kalau bina di akhirat baginda Rasulullah menuntut kita lawan kita. Kalau bina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan kepada kita, ikam yang menjadi imam ketika taraweh, gara-gara ikam menjadi imam, umatku meninggalkan sunnah-sunnahku. Apa kita? Gara-gara ikam memimpin sembahyang taraweh, umatku kada sempat lagi membaca nang sunnah, umatku kada sempat lagi bacaan, apalagi terkadang ada sempat tumakninah, apalagi kalau sunnah mungkin kada seberapa, tapi kalau kada sampai tumakninah maka kada sah sembahyang kita. Ada nang 20 menit untung nang di video dia kalau ulun selesai nang itu. Cuma nyata kada sah. Allah akan jangan pernah sembahyang manggana di lubang urip aja nang itu. Apa artinya? Makanya dikatakan Nabi itu adalah pencuri. Kita ini malah terkadang bangga khususnya di Samarinda ini nah imam kalau imamnya pelajur. Maka itu maka kada kawah pulang.
lagi oke, tapi dilihat TV-nya. Kasihan orang udah kai-kai sakit pinggang, lagi benar imamnya jadi dia jangan. Makanya jadi imam pimpin kada kegampangan banyak resikonya gatal resikonya bu aja imam pimpin. Makanya jadi imam itu jangan sedikit. Ya kalau jadi imam itu ganal 5 juta ya kalau imam itu ganal kalau 10 juta ya kalau 30 juta loh jadi imam. Apalagi jadi merangkap jadi kau pada kan minta maaf pada kan keberadaan merangkap karena ingat jauh karena pengumuman imam azan imam itu ke dalam khutbah jadi kita merangkap imam akan kita lawan benar mengabdi jadi puluhan tahun jadi mengabdi kita aja sampai makanya ulun tahu aja percintaan kau baik ulun kau 15 tahun 10 tahunan kau kau kurang dari 10 tahun tahu kayak apa percintaan kau kemudian saksi kurang taruh salah sedikit jadi kita nyaman sedikit kau tiap orang aduh salah lagi beribadah kawan apalagi kau kawan parti yang syukur ampungan alamanya kurang harusnya bangga kalau kau mungkin ada malah jadi kalau kau hendaknya kau pakai sudah alfa atau sudah puluh aja kan akal-akal lalu kau itu manusia kayak juga nyaman hidup. Bapak Ibu hadirin berhadirat jadi imam itu ada kegampangan ya resikonya ganal takutannya kalau kita Nabi menuntut kita di akhirat lagi jadi imam itu kan pilihan ada kawan sembarangan jadi imam makanya ulun tadi kita pada sekarang kita disuruh padahal banyak aja tentang kori-kori syarat-syarat cuma apalah dia ulun tugas sekali jadi imam jangan pendapat gopang dan aku itu bulan aku bakal pulang ada kegampangannya kalau jadi imam bahkan kita kadang memang kita yang penting ada hanya yang korinya bahkan yang alim jadi bukan yang alim orang misalnya kalau alim 20 tahun di pesantren arat membaca kitab putih arat membaca kitab abang kitab pirang kitab budul kitab buntrong arat membaca tapi apa bacaannya kada baik bacaan kada fasih aduh jadi imam kalau ada yang qari walaupun dia kada terlalu alim yang lebih utama yang alim tadi terulang ganal kayak kipas angin dulu apalagi hanya Tuhan aja Tuhan misalnya alim kada bacaan ada imam taruh biasa di kampung-kampung ada namanya itu masuk masjid hanya masjid di lawang sudah meninggal tasbih pertama takutan kalau kita didahului orang lain maju ke depan awak sudah tasbih mulai mau kada lawang takutan kalau kurang jadi imam iya kalau bacaan bagus apalagi yang kira itu tagang nah dulu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Kayak dulu kayak pikir dulu apalagi bacaan kayak buku-buku Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca kan mulai tarawih kan masuk ke petang. Ada kegampangan imam nang kawan dulu ibaratnya nang abdal nang qari. Ya kan? Apalagi nang sang jangan imam. Oke, sang mana aja kawan berkenan nah itu bintang lawan dan gayo nah namun hanya ingol mengenai berapa ekor ini sudah alhamdulillah aku ingat mau apa tentang bintang kita tidak masuk yang waras dari bintang ikung bintang itu juga anak berapa anak nah anak oh enggak tiga anak alhamdulillah enggak nih jadi kalau banyak ada jadi ajak kalau banyak ada jadi jumlah ajak malam cuma 3 aja sekolah sudah kawan alhamdulillah nanu satu yang semua kelas yang tengahnya semua
intinya ya kalau orang ikut setelah paham pulang kita oh ya kawan ikut kami. Nah kalau orang yang jangan dijadikan imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jawab ya kalau makanya ada anak-anak kami ya kalau bagus jadi imam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kada kegampangan ya. Jadi imamnya resikonya gatal ya. Resikonya gatal badan. Apalagi punya kada kuat mental ya. Mental itu perlu dua. Mental itu perlu dua. Coba punya orang jadi imam biar hafal Quran. 30 juz hafal Al-Quran. 31 lawan Al-Quran. Amunnya mental kada ada baik, kada takut jadi imam menggatar ya. Jadi khatib aja punya kada mental menggatar rabit khutbah tu. Menggoyang anu barno sampai diikuti akan pengurus mimbar dan ada mentalnya kalau kada hawa perlu mental juga. Amunnya kada mental ya nang baca Al-Ma'un tu Fatihah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pulang buat ajar ya kalau ajar amin tadi amin pulang arah ada misal bacaan nas baik kita Fatihah dua qul a'udzu birabbin nas maliki yaumiddin ya kan amin misal kada ada apalagi al-kafirun tetapi baca al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Tetapi jadi imam apa ada takutnya. Untung ada nak di belakang. Lakum makan mamaja. Lakum hukum waliyadin. Terima kasih. Allah Akbar. Ada apa? Amunnya mental kada takut tu jadi imam. Ada khawatirnya malam. Kalau kita berjabatan takutannya kita oleh Rasulullah akhirat. Apalagi kita tarawih. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita dapat ampunan daripada Allah. Makanya banyak kita beristighfar ampun kawan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan daripada Allah. Karena istighfar ini amalan, salah satu amalan dan kuat semua maka pula yang akan ditolak oleh Allah Taala. Jadi istighfar bagus saja amalan. Apalagi bulan Ramadan ujar Nabi apa dalam sebuah riwayat Muhammad kita langsung buka insyaallah. Tanggal 8 Ramadan. Jadi ujar Nabi apa? Al-istighfaru ujar Nabi tasrifur rizki. Istighfar itu ujar Nabi itu akan menarik. Jadi amun kita hendak rezeki kita nyaman, istighfar. Di samping menghapus dosa, istighfar itu akan mempermudah rezeki kita. Jadi mungkin rezeki kita di tangan baca istighfar. Bahkan di dalam sebuah riwayat lain ujar Nabi, "Akhsiru faman aktsara minhu barang siapa yang banyak membaca istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhammin wa hammin farajan." Allah akan berikan daripada kesulitannya, Allah berikan daripada kesusahan hidupnya kemudahan. Allah akan berikan kemudahan daripada kesulitan, daripada kesusahannya, dan Allah warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan orang yang banyak membaca istighfar itu rezeki yang kada disangka-sangka. Makanya perbanyak Ta'ala, hidup kita digampangkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah pikiran kada tapi banyak pusing. Apalagi di BBM naik, InsyaAllah kada tapi banyak pusing. Apalagi minyak masih larang nak pulang. Untung masih larang ada nak kawan ditukar. Kalau semalam angka yang minyak lamak ya kalau pula ada nak bapaknya disuruh tukar minyak lamak balik membawa minyak angin. Jadi baik. Kenapa? Jangan ini biar disuruh tukar minyak lamak minyak angin nanti bawa balik masuk angin aku disuruh mencari
dua itu marit ke depan aku lawan anak dia kalau itu tukar lain. Ya kalau dua ampun pada aku lawan keluarga. Insyaallah kita banyak istighfar, hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita dengan salawat kepada baginda Rasulullah. Apalagi kalau zikir, tapi di dalam salawat istighfar itu pun sudah ada zikir. Jadi dua itu pun sudah amalan luar biasa yang penting istiqomah amalkanlah zikir Allah saya beristighfar sasarah beginian anak yang panjang yang panjang astagfirullahaladzim wa walidayya wa lidayya wal sampai habis panjang misalnya atau tolak istighfar yang lain atau misalnya yang sadang aja astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim atau handap lagi misalnya astagfirullah 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 tapi pakai dhaif malah pakai dhaif jangan astagfirullah 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 salah astagfirullah pakai dhaif jangan pakai kaf astagfirullah astagfirullah hadapan itu bang adalah lagi lah ada tahu lagi hadapan itu yang astaga 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 itu lain super itu biar panjang kita biar membaca astaga astaga nang dibaca pahala apalagi astaga naga astaga naga astaga naga astaga naga makinnya jadi intinya mudah-mudahan mulai sekarang kita yang belum amalkan istighfar insyaallah sesuai janji Nabi Allah akan mudahkan rezeki kita Allah berikan kelapangan dalam hidup kita Allah berikan jalan keluar daripada permasalahan hidup kita dan Allah akan berikan rezeki daripada yang ada di sangka-sangka amalkan istighfar mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nibai Ramadan ini masing-masing tujuannya yang ada yang mengharap pahala, ada yang mengharap rahmat, ada yang mengharap ridha, ada yang mengharap surga. Ya kalau ada yang mengharap ampunan Allah, jujurlah mulutnya Tuhan. Begaya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mulut pribadi pun tahu mengamalkan apa yang Allah sampaikan dan mudah-mudahan keberatan akan dikumpulkan oleh Allah nantinya di dalam surga. Bagaimana pada subuh ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semoga Allah akan mengumpulkan kita dengan baginda Rasulullah nantinya di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ustadina wa li muallimina wa liman 'allamnahum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina ya Allah futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin wahdina ila siratal mustaqim صراط الأنبياء والمرسلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terakhir ulun beritahukan untuk